ini ada foto nih. Kalau di foto ini kan ada yang tiduran, itu tuh lagi ngapain tuh, Bang? Ya itu, jadi apa dalam proses apa namanya, proses pelatihannya. Itu pas praktek pelatihannya, itu lagi diapain tuh? Jadi saya mengisi air magnetis ke energi magnetis ke air, lalu peserta diminta untuk minum. Nah, karena hukumnya adalah suatu jenis energi yang sama akan saling tarik menarik. Nanti sebagian dari air yang sudah diminum itu, sebagian di saya goyang gitu. Nanti biasanya bereaksi mereka. Ya, nah itu. Jadi banyak prakteknya ya. Banyak prakteknya. Pas belajar Iya, banyak prakteknya. Nah itu kan mereka juga diajak untuk mengalami pusing yang saya rasakan jadi dulu. Langsung, langsung, real time, teori. Real time. Biasanya ya dari 100% peserta yang bisa merasakan dengan jelas ya bisa dibilang 85% lah. Yang 15% mungkin butuh waktu lebih lama. Nah ini dari foto-foto ini kan ada juga tuh, nggak cuma di Indonesia ternyata ya, di luar negeri juga kayak di Australia. Di Australia, di Hungaria, Romania, di mana? Di Belanda. Pernah ngajar juga. Amerika juga pernah. Oke, dan itu memang sistem pembelajarannya kelas selama 2 hari gitu ya? Kalau di Eropa itu awal mulanya malah 4 hari, sekarang 3 hari. Sekarang 3 hari, karena kalau Barat itu kan mereka menyukai detail. Sedangkan kalau Indonesia tuh maunya cepet-cepet gitu. Dan tapi walaupun mau cepet-cepet, secepat-cepatnya ya paling enggak 2 hari lah. Jadi Bang Dodi ini bukan cuma master di Indonesia, tapi sudah ngajar sampai ke luar negeri. Ya, alhamdulillah. Sudah terbukti. Oke, bicara soal batasan. Ada batasan umur nggak sih untuk bisa boleh belajar atau batasan keyakinan? Kalau batasan umur ya agama nggak universal ya gitu. Jadi di situ saya jelaskan bahwa pada dasarnya Tuhan telah menciptakan banyak sekali sumber-sumber kekuatan, pos-pos kekuatan di alam semesta yang bisa diakses. Dan saya juga ajarkan sebelum mengakses itu kita berdoa dulu, ya Tuhan, dengan kekuasaan-Mu berilah saya izin dan kemampuan untuk menyerap medan energi, stasiun energi ini. Gitu. Jadi tetap izin ke Tuhan dulu. Jadi memang karena yang dibahas atau yang dipelajari adalah tentang energinya, jadi aman untuk agama apapun. Ya aman. Ya tidak menyinggung agama gitu. Justru malah kalau kita bisa bilang ini adalah hakikat dari suatu doa. Kalau misalnya ada orang berdoa, ya Tuhan berilah saya rezeki yang baik atau berilah saya keselamatan. Nah, ketika sering berdoa itu dilakukan, Tuhan cara mengabulkannya gimana? Sebenarnya Tuhan cara mengabulkannya adalah mengkoneksikan kita dengan salah satu stasiun energi itu ke seseorang. Akhirnya mengalirlah doa itu, akhirnya terkoneksi dengan salah satu stasiun energi tertentu. Nah, di zaman dulu banyak orang pintar, ada beberapa orang pintar yang menyadari bahwa tidak semua orang berdoa berhasil sampai terkoneksi, sehingga energi yang sudah mengalir, misalnya minta rezeki tadi, ini saya labelin aja lah, namanya energi keberlimpahan misalnya. Sehingga mulai saat ini ketika ada orang mengakses energi keberlimpahan, ini akan datang energi ini gitu. Jadi ada satu yang memulai, lalu dilabeli, lalu murid-muridnya dan keturunannya bisa mengakses. Itu awal mulanya seperti itu. Jadi nggak bertentangan justru. Nggak bertentangan. Kalau umur gimana? Umur itu ya sebaiknya paling nggak ya remaja lah, atau udah 15-17 tahun lah. Jadi kalau yang sudah dewasa boleh lah ya. Ya karena gini, waktu saya dulu SMA itu sebenarnya saya terlalu awal belajar tuh, yang tahun 2000 itu. SMA terlalu awal. Ya, kalau saya dulu buktinya kan langsung jadi sekolahnya nggak jelas, apa energinya terlalu besar, belum siap gitu kan, dan masih ingin show off juga kan, jadinya kadang tujuannya beda. Iya, tujuannya beda, dan akhirnya malah jadi kecuali yang membimbing dikasih pengarahan mungkin masih aman sih. SMA udah bisa sih sebenarnya. Cuma kalau dulu kan saya kan belajarnya dari pendekatan yang tradisional, sehingga cuma baca ini, saya butuh waktu lama untuk mengerti. Kalau nggak lagi dibutuhkan nggak usah dibaca gitu. Jadi SMA aman selama memang kita tahu batasan-batasannya. Dia asal mengikuti rambu-rambunya. Cuma kan kalau anak SMA kan masih agak labil. Itu dia. Iya, itu masalahnya.
Ada tips nggak sih buat teman-teman di rumah yang memang lagi belajar di rumah itu untuk bagaimana sih caranya mereka meningkatkan energinya mereka tuh, apa yang harus dilakukan? Minimal nomor satu tuh pikiran yang positif dulu. Pikirannya positif, penggambaran tentang apa yang akan terjadi atau apa yang diharapkan terjadi juga yang positif. Itu satu. Jadi citra diri tentang penggambaran pikirannya tentang dirinya sendiri harus positif dulu. Ketika dia belajar energi yang kuat dan penggambaran energi yang negatif, maka dia menciptakan daya cipta yang negatif gitu. Tuh, satu lagi. Jadi kalau kamu suka berpikir negatif tentang dirimu dan itu pikirannya lebih kuat, sudah dikonfirmasi di sini sama Master Dodi, hati-hati loh, itu yang beneran terjadi. Jadi jangan sampai kekhawatiran kamu, ketakutan kamu, pikiran kamu yang negatif tentang diri kamu sendiri itu beneran jadi. Jangan sih. Ya, hati-hati. Justru malah orang yang energinya semakin kuat, dia harus lebih hati-hati karena gitu, karena konsentrasinya lebih tinggi. Tajam gitu. Soalnya tajam ya, gitu. Lebih cepat jadi gitu. Lebih cepat jadi. Cuma tinggal gitu. Jadi gitu. Ya karena kan magnetnya kuat, kencang gitu. Ngomong soal ultimate Japanese magnetism, ini sebetulnya lebih ke arah pembelajaran energi atau kayak semacam teknik hipno gitu sih, kayak gendam gitu. Jadi sebenarnya gini, ultimate Japanese magnetism itu lebih ke metafisika. Dalam konsep dasar Japanese magnetism ini, di alam semesta ini sebenarnya sudah ada pusat-pusat medan energi. Seperti kita tahu ya, di kehidupan kita sehari-hari, kalau kita ketemu misalnya sepasang kekasih yang lagi saling mencintai, harmonis, kita ngerasain energinya mereka harmonis gitu. Kita bisa ngerasain gitu. Kalau kita ke restoran yang laris, kita bisa ngerasain ini hawanya adalah restoran yang laris. Atau kita datang ke rumah sakit, ini walaupun bangunannya bagus, tapi hawanya banyak hawa prihatin, hawa berusaha untuk sabar dan sebagainya. Nah, segala sesuatu itu ternyata ada sumbernya. Jadi di alam semesta itu ada stasiun pokoknya. Nah, ketika orang memberikan atensi terus-menerus terhadap sesuatu, energi dari stasiun-stasiun energi ini ketarik. Nah, kayak Japanese magnetism ini sebenarnya berangkat dari proses yang natural tersebut, tapi disengaja untuk menarik energi tertentu dari stasiun energi tertentu. Jadi lebih mempelajari energi dan teknik-tekniknya gitu. Iya, bagaimana supaya kita dengan cara yang simpel dan praktis bisa terhubung dengan sumber-sumber energi di semesta yang memberdayakan diri kita. Nah, ini berapa lama sih proses belajarnya? Prosesnya 2 hari. 2 hari? 2 hari itu ibaratnya saya nginstall kayak komputer, saya upgrade, saya install, saya pasangin internet yang cepat. Tapi untuk bisa terampil menggunakan internet kan kita juga butuh berbulan-bulan. Gitu. Nah, proses penguasaannya itu setelah pembelajaran itu masih ada pendampingan nggak, atau kita harus belajar? Jadi gini, pada dasarnya saya kasih semuanya itu saya jelasin udah, dan kita udah dibekalin, tapi kita juga bikin grup WhatsApp dimana kalau ada yang bingung boleh ditanyain, dan itu memang udah komitmen saya, bahkan klien saya sudah peserta kelas saya udah bertahun-tahun yang lalu, kalau tanya ya masih saya arahkan gitu. Ditinggal setelah 2 hari itu nggak ditinggal ya. Nah, tadi kan sempat singgung-singgung tuh soal hipnotis dan gendam. Gimana sih? Kayaknya Bang Dodi juga jago ya soal hipnotis dan gendam. Ya, hati-hati lo ketemu dia di jalan nanti langsung di hipnotis itu kan konsep dasarnya kan pada dasarnya manusia memiliki 2 jenis pikiran, yaitu pikiran sadar dan bawah sadar. Nah, pikiran sadar adalah pusat dari logika sekaligus penyaring informasi yang masuk. Pikiran bawah sadar adalah pusat dari emosi. Nah, pikiran bawah sadar ini pengaruhnya 55-88% terhadap diri manusia, lebih besar ya. Nah, dan pengaruh pikiran sadar atau rasional hanya 12-45% saja. Nah, dalam kondisi normal, setiap informasi yang masuk akan disaring oleh pikiran sadar. Nah, hipnotis adalah suatu teknik di mana mengkondisikan supaya pikiran sadarnya agak sedikit berkurang keaktifannya, sehingga bawah sadarnya bisa dipengaruhi. Jadi yang sadarnya diredupkan, yang bawah sadarnya diaktifkan. Gitu jadi ya. kalau pikiran sadarnya redup, otomatis bawah sadarnya aktif. Nah, dalam hipnotis
termasuk untuk terapi, hipnoterapi, setelah kondisi pikiran sadarnya nonaktif atau berkurang keaktifannya, sang praktisi hipnotis ini akan mempengaruhi si klien dengan sugesti atau kata-kata, baik itu ataupun sugesti itu bisa juga dalam bentuk nonverbal seperti gerakan, seperti apa. Itu bisa ya? Bisa. Tapi ini yang selama dipahami oleh batin si orang itu, misalnya kode tertentu yang misalnya gini, maksudnya kan orang ngerti kan gitu. Nah, jadi hipnotis tuh patokannya harus dimengerti oleh bawah sadar. Dimengerti oleh si targetnya maksudnya? Iya, dimengerti, maksudnya dimengerti bahasa kodenya itu dimengerti. Ya, dimengerti. Jadi kalau kita bikin kode tapi targetnya nggak ngerti, itu juga nggak ngaruh. Nggak ngaruh, walaupun salah kode nanti. Walaupun bawah sadarnya terbuka misalnya. Nah, itu hipnotis. Ada 3 sih sebenarnya. Ada hipnotis, ada gendam, ada magnetis. Oke. Ya, nah sebenarnya gendam itu juga bagian dari magnetis, tapi lebih tradisional banget gitu. Nah, persamaannya dulu ya, persamaan antara hipnotis, magnetis dan gendam. Persamaannya, magnetis juga mirip, jadi dikondisikan supaya pikiran sadarnya agak redup. Tetapi perbedaannya ketika dengan hipnotis, ketika pikiran sadarnya redup, orang masih harus memberikan sugesti, baik itu verbal maupun non-verbal, dimana lebih ke saran. Nah, sedangkan di dalam magnetis, ketika pikiran sadarnya redup, artinya terbuka penyaringnya, energinya yang masuk. Di sini bedanya. Jadi kalau hipnotis itu kayak masih butuh trigger dulu. Masih harus ada yang disampaikan. Ada triggernya gitu ya, kata-kata. Iya. Ada kata-kata ataupun mungkin gerakan, tetapi lebih ke bukan karena energi, tapi karena kodenya itu dimengerti oleh bawah sadar. Sementara kalau yang magnetis ini kayak otomatis gitu ya, kayak begitu dia terbuka, gitu. Ketika dia terbuka, kita kan sudah mempersiapkan energi yang cukup besar. Nah, itu yang kita masukkan ke bawah sadarnya. Sehingga terjadi sebuah reaksi di dalam diri orang tersebut. Kalau yang gendam? Nah, kalau gendam hampir sama dengan magnetis, tetapi dia dengan energi yang spesifik. Jadi banyak orang ngira gendam cuma sekedar mengacaukan pikiran atau apa. Sebetulnya dia ada mengacaukan pikirannya ada, tapi ditambah lagi, ibaratnya gini nih. Ini dalam ini bawah sadar ya. Kalau orang misalnya pakai hipnotis nih ya, pertama ini dibuka. Nah, ketika dibuka, ini langsung disugesti, dikasih kata-kata, kasih kode-kode apa biar diterima oleh ini. Nah, tapi ini waktunya cuma terbatas dan apa? Ya, sugesti ini kalau misalnya bertentangan dengan nilai yang dianut oleh si yang dihipnotis, dia akan berusaha menutup lagi. Misalnya disuruh sesuatu yang bertentangan dengan moral atau disuruh lompat gedung gitu, dia langsung seketika itu masih bisa di cancel ya? Masih ada usaha itu masih mudah dia. Pergolakannya masih ada. Nah, kalau magnetis udah mulai susah tuh. Kalau memang kebetulan orangnya yang peka ya, karena ada orang-orang yang peka, ada yang kurang juga. Nah, ketika orangnya kebetulan peka, berarti kan connect, kayak bluetooth yang connect gitu. Nah, ketika buka begini, energi masuk, ini susah untuk nutup, jadi kayak ketahan gitu. Nah, memang bisa juga digabung sama hipnotis, jadi energinya dipaksa untuk nahan, lalu disugesti, tapi ini jadi kayak ada cagatnya gitu. Nah, cuma magnetis ini biasanya dia digunakan untuk lebih ke memasukkan energi sehingga orang itu lebih rileks, dan untuk terapi biasanya gitu. Nah, satu lagi adalah gendam. Nah, gendam ini sebenarnya salah satu jenis magnetis karena dia pakai energi. Yang nama energinya memang gendam gitu. Energinya memang gendam. Gitu. Jadi gendam itu adalah bukan teknik tapi nama energi. Nama energi sebenarnya. Jadi gendam itu kayak reiki gitu misalnya.